Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah atas segala rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam acara parenting dengan tema menyiapkan remaja berkiprah di tengah-tengah umat. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran ayah dan bunda dan para asatidz dan ustazat sekalian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Iwan Aryan Tresna yang insya Allah akan memberikan materi pada parenting kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan yang tadi telah dilakukan. 2. Tasmi Al-Quran, Quran Surat Ghafir ayat 1-7, As-Saff ayat 1-4, dan Al-Hasyr ayat 22-24, oleh Azmi kelas 9, Vila kelas 8, dan Fauzan kelas 7. 3. Materi parenting oleh Ustadz Yuwana Rian Tresna. 4. Sesi tanya jawab. 5. Doa oleh Naufal kelas 9, Fakhri kelas 7, dan Gaza kelas 8. 6. Penutup. Baiklah, mari kita dengarkan Tasmi Al-Quran oleh Akhi Azmi, Filah, dan Fauzan. Tafadhol mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tasmi' Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan pahala dan barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti. Tausiah dari Ustadz Yuwana Rian Tresna. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol masykur. Enggak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di ibadah subuh ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan di antara nikmat itu adalah kita bisa bermuajahah, bertatap muka meski secara virtual di dalam agenda yang direncanakan oleh pihak sekolah, yakni berkaitan dengan parenting, dan ini adalah bagian yang penting dalam proses pendidikan putra-putri kita, karena bagaimanapun mendidik anak itu sebenarnya adalah sedang mendidik kita, orang tuanya. Shalawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, di waktu yang tidak banyak, insya Allah kita akan berbagi, sharing beberapa bagian yang saya coba rumuskan di dalam pemaparan nanti dari 3 kitab utama. Yang pertama adalah kitab yang berjudul Tarbiyatus Syababil Muslim lil Abai wad Du'ati, yakni pendidikan pemuda muslim yang harus diperhatikan oleh para ayah dan para duat, para dai.
Kemudian yang kedua adalah dari kitab Tarbiyatus Syababil Muslim, ya, Tarbiyatus Syababil Muslim. Nah, udah. Yang ketiga adalah Tarbiyatul Banati fil Baitil Muslim. Ya. Jadi yang berikutnya adalah Tarbiyatul Banat, pendidikan anak perempuan fil Baitil Muslim, di rumah Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah dari kitab Mas'uliyatul Abil Muslim fi Tarbiyatil Walad fi Marhalatil Tufulah, yakni tanggung jawab ayah Muslim di dalam pendidikan anak, di dalam tahapan-tahapan yang harus ditempuhnya. Nah, itulah kurang lebih beberapa rujukan yang coba kita akan muzakarahkan, dan ini adalah tentu saja pengingat untuk kita semua, termasuk pengingat bagi saya sendiri yang menyampaikannya. Jadi di sini saya bukan ahli pendidikan anak ya Bapak Ibu semua, saya bukan orang yang sudah dianggap berhasil dalam mendidik anak dan seterusnya, bukan, tetapi saya mencoba untuk berbagi tentang konsep pendidikan yang ideal di dalam Islam, khususnya menyiapkan anak remaja kita untuk bisa berkiprah di tengah umat. Nah, begitu. Dan ini sekedar menyampaikan amanah, boleh jadi yang menyampaikan tidak lebih paham daripada yang menerima, boleh jadi yang menerima jauh lebih paham dan berpengalaman daripada yang menyampaikan. Dan begitulah lazimnya siapapun yang menjadi dai, begitulah lazimnya siapapun yang menjadi penyampai risalah, penyampai Islam, dia harus amanah dengan apa yang disampaikan, meskipun dia tidak harus lebih faham, lebih faqih, lebih alim daripada orang yang menerimanya. Baik, tadi ada 3 kitab ya, 4 kitab. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mencarinya, mendownloadnya. Di sebagian itu sudah ada PDF-nya, sebagiannya mungkin belum. Saya ulangi lagi. Yang pertama kitabnya adalah Tarbiyatus Syababil Muslim lil Aba'i wad Du'at. Ya. Jadi pendidikan Syababil Muslim, pendidikan pemuda Muslim. Ya, bagi ayah dan para dai. Kemudian yang berikutnya yang kedua, Tarbiyatul Banati fil Baitil Muslim, pendidikan banat, anak perempuan di rumah Muslim. Ya, kemudian yang ketiga adalah Mas'uliyatul Abil Muslim fi Tarbiyatil Walad. Ya, ini tanggung jawab ayah Muslim di dalam pendidikan anak. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan, loh kok ayah semua tadi? Ya, lil abba, ya, Mas'uliyatul Abi. Ini kenapa ini ayah semua? Nanti kita cerita ya. Dan memang begitulah kitab-kitab yang berkaitan dengan pendidikan, memang yang diseru pertama kali adalah ayah. Jadi saya dan juga para ayah sekalian. Mudah-mudahan di sini para ayahnya hadir ya. Jadi biasanya kalau parenting itu yang hadir adalah bunda-bundanya yang paling banyak, ayahnya kurang banyak. Nah, mudah-mudahan di pagi hari ini ayah yang banyak justru. Karena semua kita akan bicara tentang ayah. Menyiapkan anak itu sampai dia siap berkiprah nanti, itu ada peran ayah di sana. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membedah bagian-bagian penting dari 3 kitab, 3 buku yang tadi saya sebutkan, saya ingin memberikan dulu prakata atau mukaddimah ya, mukaddimah yang penting untuk difahami terlebih dahulu ya, karena berkaitan dengan pendidikan anak remaja, anak yang menginjak usia pemuda, usia pengabdian, itu nggak bisa tanpa kita menyelesaikan proses pendidikan di masa sebelum masuk usia pemuda, ya, sebelum masuk usia balik. Artinya
harus difahami dulu apa yang sebenarnya kita harus lakukan di usia pra-balik. Ya, di usia sebelum balik itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, selesainya kita menyelesaikan tugas-tugas di usia pra-balik, maka ini akan menjadi modal bagi kita untuk menyiapkan anak ketika balik berkiprah di tengah umat. Nah, kalau apa yang menjadi tanggung jawab kita di usia pra-baliknya belum tuntas, maka kita akan kesulitan untuk menyiapkan anak itu di usia balik, ya, dalam berkiprah di tengah umat. Baik, saya izin menyampaikan paparan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu semua, ayah bunda semua di dalam menstrukturkan apa yang kita akan coba diskusikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada pagi hari ini adalah menyiapkan remaja berkiprah di tengah umat. Ya. Bahasan materinya itu ada 7, tapi 1-6 mukaddimah. Ya, 1-6 mukaddimah, jadi saya akan percepat. Tapi ini harus disampaikan karena untuk memastikan bahwa proses ini sudah kita lakukan. Atau memastikan bahwa ini sudah kita sadari, meskipun belum kita lakukan sempurna, tapi sudah kita sadari. Jangan sampai bukan hanya belum melakukan, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Tidak menyadari bahwa ini adalah perkara yang harus diwujudkan oleh kita. Tidak menyadari bahwa ini adalah amanah untuk kita. Begitu. 1-6 semua mukaddimah saja, mukaddimah karena semua sedang berbicara persiapan. Ya, semua persiapan. Barulah di poin ke-7 itu materi utama sebenarnya, yakni kita menyiapkan remaja atau pemuda nanti itu bisa berkiprah di tengah masyarakat. Jadi materi kita hanya ada poin 7. Ya, sebenarnya hanya memang kita akan sangat kesulitan kalau perkara-perkara yang mendasarnya, yang fundamentalnya itu belum dipahami. Bagi yang sudah memahami, ini sebagai murojaah saja. Bagi yang sudah melakukan, alhamdulillah, ini berarti sebagai penyegaran saja, untuk tazkirah saja, refresh saja untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita harus sadar pernikahan adalah tanggung jawab. Begitu ya. Jadi kita menikah itu memiliki tanggung jawab. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan perkara ini dalam kitab yang sangat terkenal, yakni Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan tentang tanggung jawab di dalam pernikahan. Beliau menjelaskan al-faidatul khamisah mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal wilayati wal qiyami bi huquqi ahli was sabri ala akhlaqihinna wa ihtimalil adha minhunna wa sa'i min islahinna wa irsyadihinna ila tariqid din wal ijtihadi fil kasbil halal li ajlihinna wal qiyami bi tarbiyatihi li auladihi. Bapak Ibu, Ayah Bunda, beliau menyampaikan faidah yang kelima, al-faidatul khamisah di dalam pernikahan adalah, kata beliau, adalah mujahadatun nafs, yakni menempa jiwa. Ya, jadi pernikahan itu menempa jiwa. Ya, kemudian juga apa, melatihnya wariyadatuha, supaya apa? Supaya mampu untuk memikul beban tanggung jawab penjagaan. Ya, jadi birriayah wal wilayah wal qiyami bi huquqi ahli was sabr. Jadi tanggung jawab dalam penjagaan, dalam pengaturan, termasuk pemenuhan terhadap hak-hak ahli. Ahli itu maksudnya keluarga. Dan di sini keluarga di sini istri. Jadi kalau dalam istilah-istilah fikih kita menemukan ahli, itu sebenarnya istri. Ya. Misalnya di dalam beberapa hadis disebutkan apa namanya wa ahli khairukum li ahli misalnya. Nah, itu istri sebenarnya. Nabi mengatakan aku adalah sebaik-baiknya orang di antara kalian, kan, khairukum li ahli. Dan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada ahlinya, yakni kepada istrinya sebenarnya.
Nah, jadi ahli di sini bisa dimaknai keluarga, namun sebenarnya ini maksud adalah istri. Kemudian juga bersabar dalam menyikapi perilaku yang tidak baik dari mereka, menanggung segala hal yang menyakitkan dari mereka. Ya begitulah, itulah pernikahan. Ya pernikahan itu kan ada lika-likunya. Kemudian berusaha memperbaikinya, melakukan islah, ya, dan membimbing mereka agar tetap berada di jalan agama. Ya, ala tariqiddin. Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam apa? Wal ijtihadi fil kasbil halal. Ini tanggung jawab Bapak nih, ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh dalam mencari kasab penghidupan yang halal. Ya, mencari penghidupan untuk nafkah yang halal. Ya, demi mereka, ya, li ajlihinna, serta ia mendidik anak-anaknya, gitu. Wal qiyam bitarbiyatihi li auladihi. Jadi menegakkan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ayah bunda semua, kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya, dalam masterpiece-nya, yakni Ihya Ulumuddin, ini sebenarnya yang sedang dinasihati itu adalah para ayah, saya, dan para ayah semua yang ada di sini. Ini para ayah yang belum hadir, coba disenggol ya, ibu-ibu semua. Nih, ada nasihat dari Imam Al-Ghazali untuk para ayah. Ya. Jadi ini memang untuk ayah. Makanya begitu. Tadi saya sampaikan, saya tidak menemukan, ya, belum menemukan mungkin ya lebih tepatnya, belum menemukan sependek yang saya baca satu pembahasan dalam tarbiyatul aulad yang itu mengesampingkan ayah, nggak ada. Justru menjadikan ayah sebagai poros, sebagai mihwar, sebagai penanggung jawab di dalam proses pendidikan anak. Dan begitu dalam Al-Quran, begitu dalam hadis, demikian juga dalam makalah para ulama. Ini yang sedang disinggung sebenarnya ayah. Jadi ini kita harus sadari dulu ya, Bapak Ibu semua, ya Bunda semua, agar apa? Agar kita nanti dalam membicarakan, ini anak harus begini, berkiprah dengan masyarakat. Ayah sebenarnya. Nanti harus bagaimana ayah itu. Jadi ayo kita ngumpul nih para ayah ya, kita bicarakan anak kita ini nanti akan seperti apa, akan dijadikan apa, akan ditempa seperti apa, dan bagaimana dia bisa berkiprah di tengah masyarakat, di tengah umat, menjadi khodimul ilmi dan khodimul ummah, menjadi pelayan ilmu dengan belajar, mengajar, dan khodimul ummah, melayani umat, ya, melayani umat. Dalam pepatah Arab dikatakan khodimul qaum sayyiduhum, pelayan suatu kaum adalah pemimpinnya. Dalam Islam begitu. Jadi agar seseorang itu betul-betul efektif atau nyata, betul-betul menjadi pemimpin tengah masyarakat, sebenarnya adalah dengan cara melayani masyarakat. Pelayan. Karena filosofi pemimpin dalam Islam kan pelayan. Dalam sistem sekarang kan yang dilayani. Ya. Pemimpin itu yang dilayani. Dalam Islam itu adalah yang melayani. Nah, ini berbeda. 180 derajat. Baik, dapat dipahami ya Bapak Ibu semua, ya Bunda semua. Nah, kemudian saya juga ingin memberikan nasihat kepada saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa rumah tangga kita ini adalah rumah tangga transit, ya, rumah tangga transit. Kenapa? Karena tujuan kita itu bukan di sini. Tujuan kita itu nanti, ya, di kehidupan yang abadi. Kita ini sedang menuju kehidupan yang abadi. Dan kita itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu adalah investasi abadi. Investasi abadi. Jadi kebahagiaan bagi orang tua, ya, dan itu merupakan di antara amal jariah yang terus mengalir tiada putus adalah ketika punya anak soleh yang selalu mendoakan, ya, selalu mendoakan orang tuanya. Itu adalah menjadi jariah yang terus mengalir atau menjadi investasi abadi. Nah, tujuan kita ini bukan di dunia, tapi ada negeri yang paling kita tuju, ya. Kita mungkin punya tujuan-tujuan jangka pendek kan di dunia. Pengen ini, mau itu, mau ini, mau itu. Adalah tujuan jangka pendek kita, tapi kita punya tujuan yang jangka panjang, yang paling kita tuju sebagai akhir dari perjalanan kita, yakni negeri akhirat. Jadi sadari bahwa kita ini sementara saja, ya. Sementara saja rumah tangga kita harus menjadi rumah tangga transit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing
gharib, asing dia. Atau abirus sabilin, orang yang sedang transit, ya. Orang yang dalam perjalanan transit sebentar. Nah, itulah yang disebut dengan abirus sabilin. Jadi sadari itu, oleh karena itu, loh kenapa ini, apa hubungannya dengan materi terkait dengan bahasan ini? Oh, sangat, ya. Kenapa? Karena kita atau keluarga atau siapapun yang tidak memahami tentang rumah tangga kita ini sebagai rumah tangga transit saja, sementara saja, maka dia akan dia akan menetapkan standar-standar kebahagiaan bagi rumah tangganya dengan standar-standar kebahagiaan yang berorientasi pada dunia. Kan begitu, ya. Tempo hari saya ada yang yang terlintas, ya, tiba-tiba muncul di dalam Instagram gitu, karena pakai bersponsor jadi muncul, yaitu siaran podcast terkait dengan di balik kesuksesan seseorang lah, kurang lebih begitu. Itu ada satu orang konglomerat yang kemudian diwawancara, dan dia itu punya segalanya. Rumahnya sudah besar sekali, sedang membangun rumah yang lebih besar lagi. Bahkan rumahnya 4 lantai, untuk lantai 4-nya itu adalah landasan helikopter, ada helipad, ya, dan seterusnya. Jadi di sana disebutkan tentang gambaran kesuksesan, tentang kebahagiaan, menggambarkan tentang bagaimana kebahagiaan rumah tangga yang harmonis segala macam lah. Nah, kemudian menurut saya ini menarik, makanya saya tonton. Oh, ternyata memandang rumah tangga atau kehidupan keluarga ini adalah sesuatu yang final. Makanya habis-habisan betul membangun apa yang disebut dengan kebahagiaan dunia. Padahal itu semu, ya. Dia bicara tentang keharmonisan, dia bicara tentang anak yang berbakti, begitu memang. Dia berbicara tentang harta yang banyak, rumah yang besar, dan segala macam yang dia ceritakan. Tapi semuanya itu adalah standar-standar kebahagiaan dunia. Nah, keluarga Muslim nggak boleh seperti itu. Keluarga Muslim nggak boleh seperti itu. Untungnya dia bukan Muslim, ya. Jadi mudah-mudahan keluarga Muslim nggak begitu. Tapi mungkin tidak banyak juga yang begitu, ya, yang memahami masalah ini. Ya, kebanyakannya walaupun keluarga Muslim, tapi memahami sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi keluarga Muslim nggak boleh seperti itu. Kita harus sadar bahwa ini adalah tempat transit sementara. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi di akhirat. Maka standar-standarnya harus beda. Standar kebahagiaannya harus beda. Standar saadahnya harus beda. Kalau standar saadahnya sudah duniawi, kita nggak bisa berbicara tentang akan menjadikan anak bagaimana berkiprah mengabdi di tengah umat, enggak. Terlalu jauh itu, ya, terlalu jauh. Karena paling minimal yang disampaikan oleh orang-orang yang punya orientasi kesuksesan duniawi tetapi punya kepedulian sosial, itu sifatnya adalah sosial, membantu, begitu, ya. Sifatnya hanya berkisar pada konteks sosial saja, membantu, memberikan sumbangan, kan begitu, ya. Walaupun ada sedekahnya, tanda kutip, tetapi sifatnya berbeda, ya. Orientasinya sudah berbeda. Jadi lebih kepada insaniah saja, kemanusiaan, membantu orang. Keluarganya itu diarahkan untuk mencapai kebahagiaan duniawi. Pencapaian yang sifatnya material atau imaterial tapi duniawi. Nah, ini yang perlu kita pahami, rumah tangga kita ini rumah tangga yang sifatnya transit. Nah, saya ingin menyampaikan satu tafsiran dari Ibnu Katsir. Ini sedang menafsirkan ayat Al-Qur'an, ya. Ketika sampai pada ayat wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagianmu minad dunya, dari dunia. Jadi ini kan terkait dengan harusnya kita memiliki orientasi akhirat.
Tetapi dalam ayat tadi dikatakan meskipun kita memiliki orientasi akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau lupakan nasibmu atau bagianmu minad dunya dari dunia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya itu apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, mimma abahallahu fiha minnal makili wal masyaribi wal malabisi wal masakini wal manakihi fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqahu. Jadi ketika Allah menyampaikan wala tansa nasibaka minad dunya, itu juga bukan menumpuk-numpuk kebahagiaan duniawi yang sifatnya atau menghimpun atau mengumpulkan kebahagiaan duniawi yang sifatnya semu tadi, bukan gitu. Tapi kata beliau adalah maksudnya itu janganlah melupakan bagian dari dunia, yaitu maksudnya adalah dari apa yang Allah bolehkan, mimma abahallahu fiha, dari apa yang Allah bolehkan. Berupa apa? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menikah. Rabbmu katanya masih memiliki hak ya darimu, dan dirimu memiliki hak. Keluargamu juga memiliki hak, istrimu juga memiliki hak. Maka kata beliau, fa'ati kulli kulli haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Oh, jadi kita paham. Artinya, ketika Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, intinya adalah kita itu gunakan perhiasan dunia, ya zinatud dunia yang ada ini untuk menunaikan hak. Nah, begitu. Jadi prinsip itu begitu. Kita ini bukan untuk menghimpun dunia, menghimpun harta, membangun gedung-gedung yang paling tinggi di atas jembatan, ya padahal jembatan itu hanyalah jalan sementara saja. Ya, itu enggak begitu, ya enggak begitu, konsep muslim enggak begitu. Jadi ketika dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya adalah fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Jadi dunia kita cari itu untuk menunaikan hak. Banyak kan hak. Hak diri kita, hak untuk istri, hak untuk anak, hak untuk orang tua, hak untuk yang lain sebagainya, tetangga dan seterusnya. Jadi kita ini meraih apa yang bisa kita raih dari sisi dunia ini untuk menunaikan hak. Makanya tidak boleh kita merampas hak orang lain, berarti zalim. Dan kezaliman itu dosanya besar sekali. Ya. Jadi demikian. Maka enggak ada itu orang saling menzalimi demi harta. Enggak ada harusnya. Ya, harusnya enggak ada. Orang saling menikam karena harta harusnya enggak ada. Kenapa? Karena bagi seorang muslim, bagi keluarga muslim, ketika dia harus mengambil harta, mencari harta, itu untuk menunaikan hak. Contoh misalnya, untuk apa harta ini? Untuk menyekolahkan anak. Kan begitu. Itu hak anak untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Itu tunaikan hak. Dia mencari nafkah untuk menafkahi istrinya, anaknya, istrinya, orang tuanya, itu kan hak yang harus ditunaikan. Ya. Ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka saya sekolahkan di sekolah terbaik, di tempat terbaik, meskipun jauh di negeri sana, dan harus mengumpulkan dana yang tidak sedikit misalnya untuk menyeberangkan anaknya, naik pesawatnya, membeli membayar paspornya, membeli visa segala macam. Kemudian dia mencari harta untuk itu bagian dari fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Begitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pencapaian dunia itu harus sekian dan sekian secara nominal. Enggak. Setiap orang, setiap keluarga punya standar, maka kalau sudah punya standar, punya target, maka tetapkan itu, dan juga tetapkan perencanaannya, kemudian siapkan bekalnya. Kan begitu. Bekal itu disiapkan untuk menunaikan hak. Nah, dapat dipahami ya Bapak Ibu semua ya. Dia menyiapkan dana sekian, misalnya
juta. Untuk apa? Untuk menunaikan hak anak. Apa? Ya ini pendidikan anak. Hari ini pendidikan anak mestinya mahal. Misalnya kalau ingin kemana misalnya, itu harus ada bekalnya, ada transportasinya, dan seterusnya. Nah, jadi demikian. Jadi kita ini sekedar untuk menunaikan hak Allah, ya. Jadi kalau sudah begini, maka indah sekali. Maka tadi tidak akan pernah ada orang saling menzalimi, saling menikam, saling menjerumuskan, saling sikut demi harta. Itu nggak boleh ada sebenarnya. Karena harta bagi seorang muslim didapatkan untuk dikeluarkan kepada yang punya haknya itu. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang miskin, fakir miskin, tetangganya, keluarganya, dan seterusnya. Ya, untuk wakaf, untuk sedekah, untuk ya macam-macam. Nah, demikian. Ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Baik, kita agak lewat peran orang tua dalam pendidikan anak. Dalam Quran surah At-Tahrim dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lagi-lagi ayat ini sebenarnya adalah kepada kita. Ya, qu anfusakum. Wahai para laki-laki, jagalah diri kalian, wa ahli. Kalau udah ahli berarti istri. Keluarga di sini adalah banyak dan termasuk dalamnya adalah istri. Kalau istri itu nggak punya ahli. Nggak ada misalnya, wahai para istri, penuhilah ahli kalian. Itu nggak ada yang gitu. Nggak ada. Karena yang punya ahli itu adalah suami. Yang punya ahli itu suami. Ya, jadi, wahai para suami, jagalah ahlimu. Wahai para suami, maka jagalah atau berbuat baiklah kepada ahlimu. Itu baru betul. Tapi nggak ada, wahai para istri, berbuat baiklah kepada ahlimu. Nah, itu ungkapan yang tidak tepat. Yang ada adalah kepada suamimu, gitu ya, dan seterusnya. Baik, ini kepada kita ya, dengan cara apa ya? Ini bilhamli ala taatillah. Ya. Baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab berjudul Madza Turid al Madrasah ilal Bait minal Bait. Ini sudah pernah saya singgung waktu itu ya. Yang ikut parenting dulu udah lama sekali. Ini ayat ini dikutip oleh beliau, ya, oleh Dr. Khalid Ahmad Shantut. Beliau mengatakan ketika mengutip ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan fahadza amrun minallahi azza wajal lil mu'minina kayyahimu anfusahum wa zawjatahum wa auladahum wa kullaman lahum alwilayah alaihim. Jadi beliau menyampaikan bahwa ini adalah amrun, perintah minallahi azza wajal, dari Allah azza wajal. Kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga auladnya. Coba siapa yang punya istri? Ya suami. Itu yang punya anak, istri ya suami. Dari apa? Dan siapapun katanya, ya, wa kullaman lahum alwilayah. Siapapun yang dia itu tanggung jawab. Siapa yang punya tanggung jawab memberikan nafkah? Ya suami juga. Begitu. Jadi ini memang ayat untuk suami. Untuk apa? Untuk yahimuna minan nar, untuk menjaga dari api neraka. Wa hadhihi, kita berkatakan wa hadhihi mas'uliyatun 'azimatun jiddan. Para ayah dikatakan oleh beliau, wa hadhihi, ini katanya mas'uliyatun 'azimatun, tanggung jawab yang besar, jiddan, ya, sekali, ya. Merupakan tanggung jawab yang besar sekali. Jadi ini tanggung jawab yang sangat besar gitu untuk kita semua para ayah terkait dengan masalah pendidikan ini. Baik, kita lanjutkan ya biar waktunya efektif. Ini kita lewat sajalah. Ya, oh ya, ini penting. Dengan cara apa menjaganya itu ini ya. Qala Nasafi, berkata Imam Nasafi, aiku anfusakum bitarkil ma'asi wa fi'alit ta'at. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan apa? Dengan menjaga dirinya bitarkil ma'asi wa fi'alit ta'at. Menjauhi dari tindakan maksiat dan juga melakukan ketaatan, gitu maksudnya begitu ya. Jadi memastikan juga anggota keluarganya ada dalam ketaatan dan jauh dari kemaksiatan, ya. Makanya waqala Qatadah, berkata Qatadah, ta'muruhum bitta'atillahi wa tanhahum an maksiatillah, katanya begitu ya. Dikatakan di sini ya diperintah untuk taat kepada Allah dan juga melarang untuk maksiat, ya, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian
di kitab tersebut juga disampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanih au yunasiranih au yumajjisanih." Tidaklah seorang anak itu lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Maksudnya adalah fitrah itu adalah dalam keadaan Islam, dalam keadaan siap menerima Islam, dalam keadaan memiliki segenap potensi, ya, segenap potensi untuk menerima kebenaran Islam, begitu. Alal fitrah. Nah, ayahnya lah, orang tuanya lah maksudnya yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Padahal dia punya potensi untuk menerima kebenaran Islam, ya. Tetapi lagi-lagi orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik, berikutnya membangun kesalehan orang tua. Ini yang sering saya ingatkan bahwa pengaruh kesalehan orang tua itu sangatlah besar, ya. Bahkan dikatakan di sini dalam penjelasan Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitab Tafsir Al-Munir, akan beliau mengatakan fakana sholahul ab wal jad. Lagi-lagi ya, ab wal jad. Kesalehan ayah dan kakek misalnya. Sababan fi sholahil ibni wal hafid di nafsi, yakni menjadi sebab dari kesalehan anak atau hafidnya atau cucunya, begitu. Jadi yang akan menentukan kesalehan anak itu siapa? Ayah, kakek, ya. Ini menunjukkan bahwa saking pentingnya peran ayah dan kakek. Kalau nggak ada ayah, kakek, dan seterusnya. Bahkan ini menjadi sebab terjaganya harta dan keturunannya, kan dikatakan ini. Wa fi hifzil mali li dzurriyyatihi. Nah, gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Maka beliau mengatakan annas salaha yufidu fin nafsi wal mal, ya. Jadi kesalehan itu ya berpengaruh pada jiwa dan harta. Siapa? Kesalehan al-ab wal jad, ayah dan kakek. Baik, ini juga cerita Imam Asy-Sya'rani, ada suatu hal yang tidak disenangi dari anaknya, yakni malas belajar lah kurang lebih, kemudian beliau takor pada Allah, akhirnya anaknya menjadi anak yang saleh, ya. Berarti ketaatan dari seorang ayah itu berpengaruh kepada anak. Berikutnya apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ini dalam kitab At-Taubah karya Imam Ibnu Abi Dunya, beliau menyampaikan idza ra'aita fi walidika ma taqrahu fa'tu rabbaka fa innama huwa syai'un yuradu bihi anta. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu benci, tidak sukai dari anakmu, maka segeralah hubungi Tuhanmu, segeralah bertobat kepada Tuhan. Karena sebenarnya itu adalah apa? Teguran kepadamu. Begitu, ya. Jadi memang kembali kita ke orang tua. Kita harus betul-betul sadar bahwa semuanya yang ada pada anak itu kembali kepada kita. Beda kalau sudah kita berusaha keras semaksimal mungkin, tetapi anaknya tetap, ya, sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu lain cerita, ya, lain cerita. Itu satu hal yang memang di luar apa yang sudah diusahakan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya Nabi Nuh udah sangat maksimal, tetapi ternyata anaknya tidak demikian, ya. Kemudian banyak yang sibuk mencari materi tentang tarbiyatul aulad, kan, pendidikan anak, namun seringkali lupa untuk mencari materi tentang tarbiyatul walidain. Jadi parenting ini sebenarnya adalah tarbiyatul walidain. Kita juga harus belajar. Nanti harus sampai pada muncul kunci-kunci dalam mendidik anak, keikhlasan, keteladanan, uswah, menjadi sangat penting, ya. Ayah bunda semua, keteladanan, doa, kesabaran, kasih sayang. Ya, mungkin kita juga kurang ikhlas, ya. Kadang-kadang kita juga mungkin lupa memberikan keteladanan, begitu, ya, di rumah. Kadang-kadang juga mungkin kita lupa mendoakan dalam setiap sholat kita. Kemudian kadang-kadang kita juga tidak sabar. Kadang-kadang kita juga lupa untuk memberikan kasih sayang. Padahal 5 hal ini adalah pondasi. Jadi harus selesai dulu pondasi yang 5 ini, kita baru bicara bagaimana dia kiprah. Nah, kemudian, ini adalah di antara peran orang tua, ya, menjadi teladan, menjadi guru, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang juga tak kalah penting adalah kita memahami terkait dengan potensi putra-putri kita, memahami potensi anak kita, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam takwim yang ahsan, takwim atau pembentukan yang ahsan, yang paling baik. Nah ini ya, kita sadari itu bahwa anak kita ini adalah diciptakan oleh Allah dengan takwim yang ahsan. Ya, ada potensi akalnya, potensi hidupnya, ada kebutuhan fisiknya, kebutuhan nalurinya untuk beragama, untuk melestarikan keturunan, untuk eksistensi diri, semua lengkap, tinggal kita arahkan. Nah, kemudian dalam prioritasnya dalam pendidikan anak, kita harus paham apa yang menjadi prioritas. Dalam Quran surah Luqman ayat 12-19, kemudian di dalam hadis Nabi riwayat dari Jundub bin Abdullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada prioritas dalam pendidikan anak. Ketika Jundub bin Abdullah itu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun. Katanya kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu kami masih fityan, masih dalam apa namanya, dalam posisi atau usia masih ya mendekati balik, ya, anak-anak mendekati balik. Ya, kemudian dikatakan hazawiratun fata'allamnal imana qabla an nata'allamal qur'ana thumma ta'allamnal qur'ana fazdadna bihi imana. Jadi kami katanya belajar iman sebelum Al-Quran, lalu setelah itu kami belajar Al-Quran hingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Jadi memantapkan akidah, memantapkan keimanan. Jadi ketika belajar Al-Quran makin bertambah keimanannya. Bukan mengkaji Quran namun dia tidak dibekali keimanan. Nah, justru ketika mengkaji Quran tanpa landasan iman tidak akan bertambah keimanannya. Nah, kemudian juga kalau saya kutip di dalam kitab ini, ada Bul Islam fi Nizamil Usrah di bagian Mas'uliyatul Ab, ya, tentang bainal aba'i wal abna, yakni hubungan antara ayah dan anak. Lagi-lagi ayah lagi. Di sini nggak ada bainal apa namanya, bainal wal abna, nggak ada. Yang ada adalah bainal aba wal abna, ayah dan anak. Itu dikatakan pesan dari Imam Ali apa? Alimuhum wa hadzibuhum, ya. Ajarkanlah anak dengan ilmu, wa hadzibuhum, dan tempaklah jiwa anak. Nah, berarti ini penempaan jiwa, ya, penempaan jiwa. Kemudian dalam bagian yang lain dikatakan seperti yang diungkapkan oleh Jabir bin Samurah, beliau mengatakan li anna yu'addibar rajul waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bis-sha'ib. Seseorang, katanya seorang rajul, orang laki-laki yang yu'addiba, ya, li ayyu'addiba waladahu, yang mendidik adab kepada anaknya. Nah, itu lebih baik daripada dia bersedekah satu sok. Nah, Bapak Ibu semua, di sini kita bisa mengambil pelajaran apa? Pertama berarti ada mengajarkan ilmu, kemudian mengajarkan jiwa, menempa jiwa, kemudian mengajarkan adab. Jadi ada ta'lim, mengajarkan ilmu, ada ta'dib, mengajarkan adab, ada tahzib, menempa jiwa. Jadi kalau disimpulkan berarti pendidikan anak itu tidak akan lepas daripada memperbaiki adabnya, perilakunya, sopan santunnya, kemudian menempa jiwanya, nafsiyahnya, kemudian mengajarkan ilmu. Nah, itu. Jadi 3 ini harus diperhatikan. Maka saya coba membuat prioritas. Sebenarnya begini. Ketika anak itu belajar, maka tempaklah imannya, bangun keimanannya, perbaiki adabnya, ajarkan ilmu kepadanya, kemudian ilmu yang dipelajari harus nampak dalam amal perbuatannya, dia beramal soleh berdasarkan ilmunya, baru dia diajarkan untuk menyebarkan ilmunya. Jadi ini tahapan belajar. Ini saya coba rangkum dari Quran surah Luqman dan juga hadis dari Jundub bin Abdullah. Baik, sekarang tentang pendidikan anak kita, ya. Yang penting pertama kali adalah lingkungan. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu cenderung mengikuti cara hidup temannya. Jadi harus perhatikan siapa temannya itu. Jadi libatkan atau masukkan anak kita pada lingkungan yang baik, ya, pada lingkungan yang baik.
Kemudian ini juga dari Imam Abdul Laith dalam Tanbihul Ghafilin yang coba saya kutip, Imam Abdul Laith As-Samarqandi itu menyatakan hal yang kurang lebih sama, ini agak panjang lah ya, intinya sama terkait dengan pentingnya lingkungan. Ya, tentang harusnya orang tua memastikan memilihkan lingkungan bagi anaknya yang tepat. Baik, berikutnya adalah pastikan dulu juga sebelum anak usia remaja ini atau pemuda, pastikan dulu anak itu dididik dengan kelembutan, ya. Kelembutan dalam mendidik anak sangat penting. Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ahlal ardi, ya. Yarhamkum man fis samai. Orang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Rahman. Maka sayangilah penduduk bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi curahkan kasih sayang. Jadi jangan didik anak dengan kebencian, dengan dendam, dengan kekerasan, dengan kasar, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Baik. Kemudian baru kita, kalau anak sudah usia 7, 10 itu udah membangun kedisiplinan. Ya. Ini bekal untuk memberikan remaja, membangun kedisiplinan, ketegasan. Nah, kita akan coba pelajari hadis Nabi tentang ketegasan mendidik anak. Ini ada hadis yang sangat populer, ya, di mana Nabi bersabda, "Murru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyris sinina wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Jadi udah diperintah itu. Ya, kalau belum 7 tahun ya enggak usah gitu ya. Karena juga apalagi belum mumayyiz ya tidak sah sholatnya. Tapi udah 7 tahun udah mulai perintah. Kemudian kalau yang masih sebelum 7 tahun ya itu namanya ngikut-ngikut ya, ngikut-ngikut gitu ya, pembiasaan. Tapi kalau udah 7 tahun memang harus diperintah. Dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun dan meninggalkan sholat. Sampai dipukul dengan pukulan yang tidak membekas dan mencederai, gitu ya. Termasuk memukul di muka itu nggak boleh. Sampai harus dipukul. Ya, dan pisahkanlah tempat tidurnya antara laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini hadis ini tentang ketegasan ayah bunda semua. Ketegasan karena dia akan masuk usia balik. Dia akan masuk usia balik, maka harus dididik dengan tegas. Inilah pendidikan adab yang sangat penting untuk melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu dengan ketegasan. Tapi ketegasan itu dibalut dengan balutan kasih sayang. Dengan balutan kasih sayang, balutan kelembutan. Tapi ketika ada tadi pelanggaran tidak melaksanakan sholat padahal dia udah 10 tahun, itu dipukul. Ya, syariatnya begitu. Ini tahrij hadisnya, saya lewat saja ya, dengan syawahidnya. Kemudian ini kedudukan hadisnya, minimal hasan sahih. Ini syarahnya, saya lewat juga. Ini gini. Jadi sebagaimana pandangan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, perintah dan pengajaran ini berlaku bagi anak agar mereka terbiasa melakukan sholat dan meninggalkan dan tidak meninggalkan ketika sudah balik. Dan juga bukannya sholat tapi ketaatan yang lain, bukannya sholat. Ya. Nah, sebelum 7 tahun anak dibebaskan kan dari melaksanakan sholat. 7 tahun diperintahkan, 10 tahun nggak sholat itu dipukul dengan pukulan yang tidak membekas dan mencederai. Pada usia tersebut, anak-anak, laki-laki dan perempuan dipisah tempat tidurnya. Setelah anak memasuki usia balik, maka sudah terkena taklif atau beban untuk terikat dengan syariat. Nah, sekarang ini materi utama kita, ya. Yakni pendidikan pemuda. Di sini rata-rata anaknya kan sudah remaja, ya. Ada yang sudah balik, bahkan sudah pemuda. Ayah bunda semua, ada satu kitab atau buku bagus yang perlu dibaca. Judulnya adalah Tarbiyatus Syababil Muslim lil Aba'i wad Du'at. Karya dari Dr. Khalid Ahmad Syamtud, yakni pendidikan pemuda muslim bagi para orang tua dan dai. Itu sangat menarik ya. Di dalamnya kita akan diingatkan kembali bahwa anak-anak muslim itu, anak-anak muslim itu ketika sudah balik itu sudah pada posisi yang sangat mengagumkan. Makanya kan
sebutan bagi mereka itu beragam, tapi sebutan yang paling terhormat yang disampaikan dalam hadis Nabi itu adalah asyabab. Ada al-fata, bisa al-fata, ya. Al-fata juga pemuda. Nah, kemudian ada asyab, ya, syab, jamaknya syabab, tunggalnya syab. Nah, itu termasuk termasuk ungkapan yang paling mulia, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Quran lain lagi, menyebutkan dengan istilah-istilah yang juga berbeda. Tapi intinya adalah ketika anak itu sudah balik, maka sebenarnya dia itu sudah punya beban hukum yang sama seperti kita yang udah tua. Dia sudah terkena taklif syariat. Karena sudah terkena taklif syariat, maka tidak boleh satu kewajiban pun dia tinggalkan, kan begitu? Ya, tidak boleh dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena sudah dicatat itu semua. Ya, sudah dicatat dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting ketika memotret sosok pemuda, ya. Ya, ini sudah balik itu udah pemuda. Begitu anak balik itu pemuda. Mungkin ayah bunda belum terbayang, ya. Belum terbayang ada anak-anak, anak-anak kita kan nyebut sekarang. Pada zaman dulu gitu. Pada usia 7 tahun, itu bukan hanya hafal Quran, tapi hafal kandungan Al-Quran. Pada usia 10 tahun, ya, pada 10 tahun dia sudah hafal berbagai macam matan kitab. Pada usia belasan tahun sudah faqih dalam fikih, ya, dalam fikih. Dalam usia 15 tahun tak jarang sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Allahu Akbar. Dalam konteks ilmu itu. Dalam konteks ilmu. Usia 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa di tengah masyarakat. Dalam konteks ilmu, dalam konteks kepemimpinan, dalam usia-usia belasan tahun banyak yang sudah terlibat dalam kepemimpinan yang sangat penting, yang sangat kritis, menjadi komandan dalam pasukan, dalam jihad fisabilillah. Dalam usia 20-an tahun sudah memimpin pasukan-pasukan besar, menaklukkan negeri-negeri. Jadi itulah profil pemuda muslim zaman dulu. Jadi begitu 15 tahun, kalau zaman sekarang 15 tahun coba, jadi apa? 15 tahun. Kebanyakan yang kita jumpai di jalan-jalan, di khalayak. 15 tahun masih jadi anak mami, kan? Itu boro-boro berfatwa. Gitu. Zaman itu udah berfatwa. Ya, udah berfatwa. Itu kenapa? Karena ya, ini penting, karena begitu anak itu balik, itu diposisikan sama seperti kita, dia memiliki taklid yang sama seperti kita, dan memiliki keistimewaan yang jauh melampaui kita. Oleh karena itu, dipersiapkan betul oleh orang tuanya ketika sebelum masuk usia balik, maka ketika balik itu tinggal dieksplorasi terus, dielaborasi terus, ya, seluruh potensi-potensi. Nah, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi bahwa pemuda itu di dalam kitab ini ada satu bab, yakni al-faslul awal, limadza yahtamul muslimuna bisyabab, katanya. Ini adalah jawaban dari alasan mengapa umat Islam, kaum muslimin itu harus menaruh perhatian kepada pemuda. Jawabannya ada 6 kurang lebih. Yang pertama adalah pemuda itu dekat dengan fitrah. Beliau mengatakan asyababu aqrab ilal fitrah. Pemuda itu dekat dengan fitrah. Pemuda juga memiliki hati yang lebih lembut. Perasaannya pun lebih peka, pemuda itu. Berbeda dengan orang tua atau orang dewasa yang cenderung keras. Tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran. Banyak pemuda yang menerima dan membela ajakan tersebut. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi mayoritas orang tua yang menolak bahkan menentang ajakan Nabi SAW. Jadi asyabab aqrabu ilal fitrah. Itu terbukti, ya, terbukti. Kefitrahan pemuda sama seperti air hujan. Keduanya merupakan air yang suci, gitu ya, sesuatu yang
yang diciptakan oleh Allah dengan potensi-potensi yang Allah berikan. Ya, jadi para ulama menyebutkan demikian, gitu, mengibaratkannya. Dia itu air hujan itu adalah ya campuran hidrogen dan oksigen yang jernih, gitu ya, dengan kandungan yang sangat luar biasa, sama sekali belum terkontaminasi kecuali oleh debu-debu yang berterbangan saja. Tapi ketika sudah menggenang di tanah, air hujan itu menjadi kotor. Ya, kita ini kan termasuk air yang udah menggenang di tanah, ya. Udah nggak karuan kita ini. Harus banyak-banyak istighfar kalau kita, ya. Tapi kalau pemuda, begitu dia masuk usia balik, Allahu Akbar, punya potensi yang sangat luar biasa. Fitrahnya fitrah yang bisa diarahkan kepada Islam, kepada ketaatan. Jadi itu yang pertama adalah pemuda itu akrab ilal fitrah. Oleh karena itu dalam pendidikan Islam sebenarnya tidak mengenal apa yang disebut dengan pubertas yang dipahami oleh orang-orang Barat, ya, yang kemudian menjadi pemakluman. Oh, nggak apa-apa, masih puber, masa puber. Oh, nggak apa-apa, masih mencari jati diri. Oh, nggak apa-apa, gitu. Jadi semua kenakalan remaja, kenakalan pemuda, itu kemudian dimaafkan. Ya, semua kenakalan itu dimaafkan. Ya. Kenapa? Karena sedang mencari jati diri. Karena sedang belum kokoh begitu, ya. Kemudian sedang mencari siapa tentang dirinya. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya nggak boleh begitu. Justru pemuda itu adalah potensi yang sangat besar. Harus diarahkan. Dia itu aqrabu ilal fitrah. Buktinya adalah orang-orang yang menerima dakwah Nabi di awal-awal, ketika Nabi berdakwah, itu kalangan pemuda, kalangan remaja. Orang tuanya sedikit. Ya, pemuda-pemuda yang banyak bergabung itu. Ini adalah sebagai bukti bahwa pemuda itu adalah akrab, asyabab aqrabu ilal fitrah. Itu lebih dekat kepada Islam. Gampang untuk diarahkan, ya. Gampang untuk diarahkan. Kemudian yang berikutnya di kitab tersebut bahwa disebutkan pemuda itu adalah representasi, ya, atau miniatur dari sebuah umat. Jadi pemuda merupakan gambaran umum kondisi masyarakat, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kondisi masyarakat, maka lihatlah pemudanya, gimana sakit atau tidaknya masyarakat itu biasanya terrepresentasikan dari pemuda-pemudanya. Ya kan, hari ini kita khawatir, ya, dengan kondisi yang ada ini, di mana pemuda itu banyak yang tidak ada dalam posisi yang seharusnya. Tapi kita juga bersyukur, ya, sekarang kajian-kajian pemuda sudah mulai banyak, mulai menjamur, para pemuda sudah terikat dan terpaut dengan masjid, itu alhamdulillah, dengan kajian, dengan dakwah, itu alhamdulillah. Jadi sekarang pemuda itu ada dua, pemuda yang masih belum menjadi miniatur seharusnya, ya, miniatur Islam seharusnya, tapi juga ada pemuda-pemuda yang sudah menjadi miniatur Islam, dia sudah dekat dengan Islam. Nah, jadi pemuda itu adalah miniatur sebuah umat, representasi sebuah umat. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda adalah tokoh hari esok, dan ibu adalah anak perempuan adalah dan ibu adalah yang melahirkan generasi masa depan. Jadi untuk anak-anak laki-laki menjadi pemimpin, anak perempuan itu akan menjadi ibu yang melahirkan generasi, begitu kurang lebih. Jadi ayah bunda, para pemuda adalah harapan masa depan, ya. Selain itu mereka juga mencetak generasi masa depan. Dengan mendidik mereka, setidaknya kita telah menyiapkan 2 generasi di masa yang akan datang, yaitu generasi anak dan cucu kita. Jadi ketika buah hati kita terdidik dengan baik, kelak mereka akan tumbuh menjadi orang tua yang baik. Dengan demikian, cucu kita juga akan terdidik dengan baik. Kan begitu, ya? 2 generasi sekaligus. Berikutnya adalah pemuda itu adalah perisai atau benteng masyarakat.
ya, perisai atau benteng masyarakat. Kalau kita pelajari dalam Quran surah Al-Anfal ayat 39, itu kan profil pemuda itu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa la yakuna din kulluhu lillah fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Ya. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Anfal ayat 39, umat Islam itu kan wajib berjuang demi kemuliaan agamanya kan. Berjuang tersebut akan berlangsung hingga hari kiamat. Perjuangan itu sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya adalah kalau bukan para pemuda yang berjuang, siapa? Gak ada. Dalam sejarahnya perjuangan itu dipikul oleh para pemuda. Pemuda itu rentangnya panjang ya, dari mulai balik terus sampai dengan ya usia-usia berapa? Usia-usia 50-an lah masih pemuda. Ya, rentang. Nanti dibagi-bagi lagi. Saya tidak membagi-bagi dulu di sini. Kita ini dulu, kita pukul rata dulu ya untuk satu profil yang besar yang namanya asyabab, jadi pemuda. Yang itu dimulai ketika dia sudah balik, itu sudah siap masuk ke jenjang itu. Yang kita sebut dengan remaja gitu ya, remaja, al-fata, nanti pemuda dan seterusnya. Ada beberapa istilah yang memang dibedakan, namun usia setelah balik itu adalah usia yang dia akan memasuki usia yang mengagumkan. Ya inilah usia yang mengagumkan itu adalah usianya para pemuda. Ya, orang tua bisa berjihad nggak? Oh bisa, ya bisa berjihad, orang tua bisa berjihad, orang-orang tua bisa jihad, tapi berbeda potensinya dengan para pemuda. Dia lebih kuat fisiknya, visinya, tanggung jawabnya dan segala macam. Jadi memang harus dibangun, ya, harus dibangun betul agar betul-betul sampai pada posisi yang sangat mengagumkan. Kemudian juga pemuda pada fase pemuda adalah fase menghimpun potensi dan energi. Jadi gelora muda itu adalah fase menghimpun energi. Jadi bukan fase mencari jati diri, bukan. Fase yang dimaafkan dari berbagai macam kemaksiatan, bukan. Gitu. Jadi fase untuk menghimpun energi, menghimpun kesadaran, ya, menghimpun energi, menghimpun kesadaran. Dan ini harus disadari oleh kita semua, oleh para orang tua, sehingga kita siapkan mereka semua menjadi calon-calon pemimpin ya di masa yang akan datang. Nah, ini menjadi menjadi penting ya untuk kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah periode pemuda adalah periode pertumbuhan. Pertumbuhan apanya? Semuanya, fisiknya, akalnya, ya, mentalnya, semua. Maka harus dibangun betul. Nah, di sini sebenarnya yang paling berperan penting dalam membangun sosok pemuda ini adalah para ayah, ya, para ayah. Membangun sosok ini adalah para ayah. Untuk anak laki-laki terutama, ya, untuk anak perempuan nanti lebih dominan para ibu. Tapi kalau anak itu masih kecil itu ayah. Tapi anak kalau sudah dewasa, udah masuk balik itu ayah, bahkan lebih dominan lagi untuk anak laki-laki. Nah begitu ya, kalau anak perempuan itu ibu. Baik. Tapi kalau masih sebelum balik, anak perempuan itu ayah. Nah, itu nanti ada ininya, ada kenapa demikian ya. Kenapa demikian? Jadi yang mendampingi anak di usia-usia tadi itu balik dan balik itu anak perempuan ya ayah. Di awal-awal itu. Baik, jadi itu ya periode menghimpun pertumbuhan, periode pertumbuhan, menghimpun potensi, menghimpun energi, menghimpun kesadaran. Itu yang disampaikan oleh beliau dalam kitab tadi ya, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Shantut. Judulnya adalah Tarbiyatus Syababil Muslim lil Abai wad Du'ati. Nah, itulah profil syabab atau pemuda. Saat ini ya, saat ia balik, setiap muslim akan masuk fase ini, fase yang sangat mengagumkan, fase yang sangat luar biasa. Jadi memang harus dipersiapkan betul, semua yang dipersiapkan betul. Ya, sehingga dia pada usia nanti tertentu dia udah siap terjun ke tengah masyarakat. Ya, dalam konteks apa? Dalam konteks khodimul ilmi dan khodimul ummah, menjadi pelayan ilmu, mengkaji, belajar, mengajar, dan juga melayani berbagai macam kemaslahatan umat. Ya. Minimal dalam belajar dan mengajar, dalam belajar nut ilmu. Nanti setelah selesai fase nut ilmu,
maka kemudian menjadi orang yang akan melayani masyarakat, melayani umat. Nah, itulah kurang lebih yang penting untuk kita perhatikan ya. Nah, ayah bunda semua, kita lanjutkan. Nah, ini karakteristik pemuda. Rasulullah menyebut fase ini dengan istilah sendiri, yakni syabab. Secara bahasa, syabab memiliki makna yang sangat menarik. Dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan syabab itu adalah jam'u syabbin, jama' dari syabab, jam syabab itu, yang maknanya itu beragam. Ya, di antara maknanya adalah al-quwah, kekuatan. Secara bahasa ini al-quwah. Kemudian al-hadatsah, hal yang baru. Kemudian al-futuh, sosok muda. Al-jamal, keindahan. An-nama, pertumbuhan. Kemudian awalu kulli syai'in, awal segala sesuatu. Allah. Ini gambaran yang sangat luar biasa bagi sosok orang yang sudah masuk fase balik gitu, di awal pertumbuhan sebagai pemuda itu memang luar biasa ya. Dia punya kekuatan, dia juga punya inovasi hal-hal baru. Sosok yang memang muda, punya al-jamal, keindahan, punya pertumbuhan, dan awal dari segala sesuatu. Oleh karena itu, berbeda antara pendidikan Islam dengan pendidikan dari Barat dalam memperlakukan mereka ketika mereka beranjak balik. Itu kalau dalam Islam, ya dalam Islam ini justru fase itu fase yang harus makin dekat kita dampingi oleh orang tua, karena di sanalah seluruh potensi itu dia himpun, seluruh energi dia himpun. Berikan dia pendidikan yang terbaik, ya, baik di orang tuanya di rumah, ataukah dia dikirim ke lembaga pendidikan yang terbaik, kepada guru terbaik, untuk mengkaji ilmu terbaik, begitu. Jadi semuanya di sana. Karena di fase ini kan tentu tidak selalu dengan orang tua kalau di fase ini, karena dia harus sudah keluar dari orang tua. Karena ini fase yang dia sudah mandiri sebenarnya, ya. Tapi pendampingan orang tua masih penting, ya, meskipun dalam jarak jauh. Dan yang paling penting bagi orang tua adalah pada fase ini titipkan, kalau anak ini sekolah di tempat yang lain, titipkan kepada guru terbaik, kepada tempat terbaik untuk mendidik dia menuju cita-cita yang tertingginya yang hendak ia capai. Pastikan ketaatannya pada syariat itu sudah selesai sebelum dia balik. Gitu. Maka tadi kan ada ketegasan dalam memberikan anak sampai harus dipukul dalam masa sholat. Itu ketika sudah balik itu terbiasa taat syariat. Jadi ketika balik itu bukan dia masih masa puber gitu. Enggak. Masa masa merah jambu, merah apa gitu ya, masa Allahu Akbar, ini model pendidikan yang rusak dan merusak gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran syariat itu dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang dimaafkan. Lah biarin ya, biarin. Ya. Kadang diberikan kebebasan kan, kebebasan untuk melakukan apapun, mumpung masih muda. Ya Allah, ini rusaknya luar biasa ini. Nah, jadi begitu, berbeda sama sekali. Jadi kita harus memandang anak kita itu setelah balik, dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Makanya Dr. Khalid Ahmad Syantut itu sampai menyebut bahwa murahaqqah itu pubertas ya, dalam bahasa Arabnya murahaqqah adalah penyakit jahiliyah kontemporer, kata beliau. Ya. Jadi ada satu bab yang berjudul Asy-Syabab wal Murahaqqah, pemuda dan murahaqqah. Dan beliau menyebutkan bahwa itu adalah penyakit jahiliyah kontemporer dan merupakan penyakit dari berbagai penyakit dalam masyarakat kapitalis, yaitu ya, yakni dimaafkannya pelanggaran syariat kepada anak pemuda yang udah balik, dan dibiarkannya mereka mencari apa yang mereka temukan. Padahal nggak begitu. Justru ini fase yang sangat penting dalam menghimpun potensi, menghimpun kekuatan, menghimpun ilmu, dan seterusnya. Jadi pada masa itu, di usia berapa, mungkin 15 tahunan lah ya, kurang lebih usia balik gitu. Usia 15 tahunan adalah usia yang kita harus pastikan ada dalam lingkungan yang terbaik, ada dalam bimbingan guru terbaik, ada dalam lingkungan pendidikan yang terbaik. Kita harus pastikan itu semua, karena di sana dihimpun berbagai macam potensi.
Baik ayah bunda semua, nah ini terakhir saya sampaikan. Jadi pendidikan anak itu untuk yang laki-laki berarti kita harus memulai memahami karakteristik pemuda, ya karakteristik syabab itu seperti apa. Yang kedua, menjadikan anak terikat dengan masjid. Anak laki-laki itu harus terikat dengan masjid. Ini beda anak perempuan, ya beda anak perempuan. Kalau yang laki-laki jadikan mereka itu terikat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau yang punya anak perempuan ingin mencari calon menantu ya yang baik, maka carilah anak yang biasa di masjid. Jadi zaman dulu itu begitu ya, masjid itu tempatnya anak laki-laki. Dia belajar, dia segala macam di sana. Jadi anak yang terpaut dengan masjid. Jadi pemuda nanti udah dari anak kan kemudian udah jadi pemuda, nanti pemuda yang terpaut dengan masjid. Ya. Kecintaannya itu besar pada masjid. Jadikan anak laki-laki itu. Saya punya satu kitab kecil ya, Kutaib lah lebih tepatnya. Nah, sebenarnya adalah penggalan dari kitab besar. Tentang apa? Tentang pemuda dan masjid. Allahu Akbar. Itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Jadi profil seorang pemuda laki-laki ya, yang pemuda yang laki-laki itu adalah masjid. Masjid itu pemuda dan pemuda itu masjid. Ya. Jadi akrabkan dia dengan masjid. Akrabkan dia dengan masjid. Jangan sampai dia asing dengan masjid. Yang kedua adalah menjaga lingkungan pergaulan. Untuk anak laki-laki itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kepemimpinan. Pada anak laki-laki itu harus dibangun kepemimpinan. Selain kefakihan dalam masalah agama, tentu saja ya, itu hal yang pasti penting secara ilmu. Kalau ini secara pendidikan lainnya, aspek karakternya adalah kepemimpinan, leadership harus dibangun. Bagaimana tanggung jawabnya? Karena anak laki-laki itu nanti akan menjadi sosok yang akan menanggung berbagai macam beban dalam keluarga. Dia akan menanggung beban anaknya nanti, menanggung beban istrinya nanti, menanggung beban orang tuanya nanti. Maka anak laki-laki itu harus kokoh betisnya, harus kokoh pundaknya. Anak laki-laki itu harus betul-betul siap mengarungi medan kehidupan yang ada hari ini. Harus siap menerjuni belantara kehidupan yang pekat pada hari ini. Anak laki-laki itu. Maka harus dibangun kepemimpinannya. Dia harus sadar tentang mas'uliyahnya, tentang tanggung jawabnya. Dan itu harus dibangun. Sejak kapan? Sejak usia prabalik. Kenapa? Karena begitu dia balik, mungkin kita udah lepas dia. Begitu kan? Udah lepas dia. Udah lepas dia untuk belajar. Berguru kepada guru yang lebih mumpuni daripada kita di rumah. Kita mungkin di rumah nggak punya ilmu sebagaimana yang kita harap, yang sebagaimana yang kita harapkan sebagai guru bagi anak kita. Gitu. Untuk belajar tempat yang lain. Tetapi kepemimpinannya sudah dibangun sejak sebelum balik. Dan yang berikutnya adalah membangun kepedulian pada umat Islam dan tanggung jawab dakwah. Harus mulai dibangun kepedulian. Ya, bahwa kita bagian dari umat. Kita ini bagian yang tak terpisahkan dari umat. Dan kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki umat, untuk melakukan islah perbaikan kepada umat. Nah, jadi itu anak laki-laki itu. Hal yang paling menonjol menurut saya itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau saya baca dalam beberapa kitab, terutama dalam Tarbiyatus Syababil Muslim. Kemudian yang kedua, ya, yang berikutnya adalah bagaimana pendidikan anak untuk perempuan, ya, anak perempuan. Kalau kita baca dalam Tarbiyatul Banat fil Baitil Muslim, maka ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah menanamkan ketaatan dalam jiwa anak. Nah, pasti nih ya. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah modal bagi seorang perempuan. Kelak dia harus taat kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Karena ketaatan pada suami adalah bagian dari ketaatan pada Allah dan Rasul. Bahkan di urutan ketiga setelah taat kepada Allah, Rasul, ya suaminya itu. Jadi menanamkan ketaatan, bagaimana belajar taat kepada jiwa anak perempuan. Mengajarkan sifat kesederhanaan ini penting juga. Dia akan menjadi apa nanti? Akan robatul bait, pengatur rumah. Maka ajarkan bagaimana kesederhanaan. Ya, bagaimana
menata sesuatu, bagaimana mengelola sesuatu, bagaimana memanage sesuatu. Dan standar-standar kesederhanaan harus dibangun. Bukan kemewahan, bukan glamor dan segala macam. Bukan. Ya. Dan ini berbeda jauh dengan pendidikan anak zaman sekarang, ya, yang umumnya kita lihat di sekolah-sekolah yang pada umumnya misalnya, ya bagaimana pergaulan sudah nggak menentu gitu, anak perempuan sudah nggak karuan pergaulannya, kemudian apalagi dengan dengan tontonan-tontonan yang menyesatkan, bagaimana kemewahan dan lain sebagainya, kan justru anak perempuan diajarkan kesederhanaan. Berikutnya, ajarkan anak perempuan hal-hal yang berkaitan dengan ibu, ya, karena dia adalah calon pendidik, ya. Jadi ditanamkan bagaimana menjadi Apuan, tadi kelihatannya keputus ya. Terakhir, ini sedikit terakhir. Sampai ini ya, sampai apa tadi? Menanamkan, ini sudah. Nomor 3, mengajarkan calon ibu pendidik, ya. Jadi harus diajarkan dia akan menjadi ibu pendidik. Kemudian juga mengajarkan dia, karena dia nanti akan menjadi calon istri yang salihah. Ya. Bagaimana khidmat, ya. Hal yang paling penting, yang paling sederhana maksud saya adalah ketika ayahnya pulang, ajarkan anak perempuan untuk khidmat kepada ayahnya, ngambilkan air, ya, mengambilkan air minum kepada ayahnya atau apapun keperluan dari ayahnya. Jadi itu belajar khidmat. Belajar menjadi ibu itu ngasuh adik, gitu. Sederhana sekali. Mengajarkan khidmat kepada suami itu dengan dekatnya dengan ayah dan bagaimana dia melayani ayah. Ngambilin air minum, dan seterusnya. Banyaklah kalau kita eksplorasi. Berikutnya memahami gendernya, tentang keperempuanannya, tentang jenis kelaminnya. Yang berbeda dengan laki-laki. Dia akan haid, kan gitu ya. Dia nanti akan nifas. Dan berbagai macam gejala-gejala gender yang berbeda. Harus paham dia tentang masalah gendernya yang berbeda dengan laki-laki. Ya, makanya kan tidur juga nggak sembarangan. Laki-laki mungkin bisa tidur tergeletak di masjid begitu ya, di tengah rumah, di mana saja laki-laki. Kalau perempuan nggak, dia harus punya rasa malu. Dia harus tidur di tempat yang tertutup, di kamar yang tertutup pintunya begitu. Tidak boleh tidur di mana saja, di masjid, di tengah rumah, enggak. Ya. Kemudian tentang kepemimpinan, dia harus paham posisi dalam kepemimpinan. Di mana dia boleh dan di mana tidak boleh. Harus paham. Ya. Bukan untuk jadi pemimpin, bukan, tapi tentang posisi dia, porsi di dalam kepemimpinan. Ya. Misalnya dalam pemimpin negara dia nggak boleh kan, la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan sukses kepemimpinan suatu kaum kalau diserahkan kepada perempuan. Nah, di mana yang boleh, di mana yang tidak boleh, termasuk kepemimpinan dalam keluarga. Itu ada di laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harus paham dia bahwa qawwam itu adalah suami, qawwamah itu pada suami. Sedangkan istri ketaatan. Nah, jadi harus tahu dia di mana letak dia dalam kepemimpinan, di mana yang boleh, di mana yang diserahkan kepada yang lain. Dalam rumah tangga kalau dia tidak paham tentang kepemimpinan, dia menjadi dominan. Karena dia itu strata pendidikannya tinggi, maka dia dominan di keluarga. Itu nggak boleh. Justru dia harus tahu diri, dia harus turun satu tangga dan mempersilahkan suaminya naik satu tangga ke atas. Nah, itu harus paham. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan ketaatan pada syariat, sudah pasti. Kemudian berikutnya membangun kepedulian pada umat dan tanggung jawab dakwah. Ini pasti ya, karena ini mengikat semua kaum muslimin, laki-laki atau perempuan. Baik, saya kira itu ya hal-hal pentingnya. Memang ini kalau mau dirinci, ini panjang dan sangat menarik tentang bagaimana pendidikan anak laki-laki dan bagaimana pendidikan anak anak perempuan. Ya, tapi tadi poin utamanya yang perlu saya sampaikan. Barangkali itu masih ada waktu yang agak leluasa untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak materi parenting yang luar biasa. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Kepada ayah dan bunda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui chat. Saya dulu mungkin Ustaz. Bagaimana mensikapi kondisi remaja Ustaz sekarang yang kadang memang penampilannya itu seperti yang digambarkan gitu Ustaz, oleh masyarakat kapitalis, ya santuy, ya mager, ya mudah sekali patah kalau menemui kesulitan gitu, sementara dia sudah balik. Artinya untuk membangun ketaatan terhadap syariatnya juga masih yang orang tua tuh harus berjibaku gitu. Jadi kadang apa dulu nih gitu ininya tahapan-tahapannya karena dia kan sudah balik pada saat ini. Itu mungkin Ustaz. Ya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, kenapa tadi saya tidak langsung ke materi yang ke-7 itu ya, tapi memulai dari mukadimah yang agak panjang, karena apa yang ditampilkan oleh anak usia pemuda, usia balik itu adalah apa yang sudah dibina sejak usia prabalik sebenarnya. Jadi apa yang penampakan hari ini misalnya tadi generasi yang santuy ya, rebahan ya, kaum rebahan begitu, dan yang semisalnya yang dia seakan-akan tidak punya tanggung jawab. Pokoknya masih ada orang tua lah gitu, punya tanggung jawab yang lebih banyak, tidak punya kepedulian pada yang lain begitu, semangat belajar juga sangat rendah, keterikatan pada syariat apalagi ya. Itu sebagai buah dari apa yang sudah dilakukan pada usia prabalik. Jadi sebenarnya ini adalah PR bagi kita semua dalam pendidikan prabalik ya. Karena apa? Karena menyiapkan anak sampai memiliki karakteristik pemuda yang sebagaimana Islam harapkan pemuda itu dibangun dalam pendidikan prabalik. Nah, lalu kemudian gimana kalau terlanjur gitu. Taunya baru-baru ini ya, udah terlanjur usia prabaliknya dilewatkan begitu saja. Nah, tahu-tahu sekarang anak udah balik, udah terkejut kan? Saya mendapatkan banyak cerita dari beberapa orang tua yang curhat ya, yang intinya adalah terkejut, anak saya kok udah balik lagi begitu. Jadi belum melakukan apa-apa kok udah balik lagi. Dengan posisi balik, kondisi balik yang jauh dari yang diharapkan. Ya, maka kalau itu demikian, artinya terlambat kan, kita terlambat untuk menyiapkan di usia prabalik, maka berarti kita harus melakukan intervensi lebih di usia balik. Apa? Ambil alih oleh kedua orang tuanya. Ya, segera ambil alih oleh kedua orang tuanya, dampingi dia. Ya, dampingi betul. Karena apa? Karena kalau dibiarkan dia mencari sendiri, ya, mencari jati dirinya sendiri tadi itu, kita tidak bisa menjamin kan di lingkungan luar itu, kecuali kepada orang-orang yang sangat kita percaya. Tapi kalau memang kita belum bisa percaya secara 100% kepada lingkungan yang ada, maka kita ambil alih. Jadi pada itu dalam kondisi emergensi tadi, kita sudah melewatkan usia prabalik yang begitu penting, tahu-tahu anak itu usia balik, padahal usia balik itu adalah usia menghimpun potensi, menghimpun energi begitu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan asyab ya, atau pemuda itu. Nah, kalau begitu maka
ini emergency berarti harus diambil alih segera oleh orang tua. Ambil alih orang tua. Ya, jangan lepas lagi. Kemudian banyak kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Bukan berarti bahwa pendidikannya semua di rumah, enggak ya. Di luar tetapi didampingi oleh orang tua. Tetap dia balik ke rumah, dia dampingi terus ya. Tapi dia tetap belajar ke luar, belajar apa yang tidak bisa kita ajarkan di rumah. Gitu ya, tapi jangan dilepas 24 jam. Kalau kita menjumpai anak yang seperti itu. Tapi beda kalau manja, itu beda ya, beda. Misalnya begini. Anak itu sudah punya potensi. Dia itu taat. Anak itu sudah punya potensi, dia itu disiplin. Anak itu sudah punya potensi, dia itu bisa mengatur, bisa memimpin. Tapi kalau di rumah ada orang tuanya manja, itu lain. Nggak apa-apa kalau itu fitrah anak ya begitu. Gitu. Di rumah manja, segala macam. Kalau gitu nggak masalah sebenarnya. Kita udah bisa lepas ya. Kita udah bisa lepas. Justru di luar itu dia akan membangun kemandirian yang tidak bisa dibangun di rumah. Seringkali di rumah itu hal-hal yang bersifat tadi tidak terbangun, yakni kemandirian terutama, kemandirian, kedisiplinan mungkin tidak terbangun. Ya, tadi yang saya bicarakan adalah anak di usia balik, tapi emang tidak punya potensi untuk itu. Ya. Generasi yang tadi yang nggak mau bergerak, malas belajar, pokoknya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada usia remaja, usia balik itu. Tapi kalau tadi sekedar manja itu hal yang biasa. Di mana begitu, ya? Di mana begitu. Anak itu kalau di luar bagus itu ya, kata gurunya bagus, tapi ke rumah manja gitu. Itu hal yang lumrah. Nggak apa-apa kalau itu dimaafkan kalau begitu. Ya, justru dia di luar itu dia akan membangun tadi kemandiriannya, kedewasaan. Nah demikian. Tapi kalau tadi memang kondisinya adalah generasi yang jauh dari kriteria profil asyabab sebagaimana yang Islam maksudkan, maka segera ambil oleh kedua orang tua, dampingi. Ya, itu adalah kondisi yang emergensi. Jangan biarkan dia keluar lagi. Ya, begitu. Baik, paling saya coba jawab beberapa pertanyaan yang di kolom chat ya. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap karakteristik anak yang katanya berbeda zaman, berbeda karakteristik, generasi X, Y, Z, Alpha itu punya gaya masing-masing. Ya, katanya. Apakah ada teknis mendidik anak yang berbeda untuk yang berbeda zaman? Atau sebenarnya sama saja? Karena pengkategorian tersebut bukan berasal dari Islam. Mohon kesediaan Ustaz menyampaikan pandangan. Oh ya, generasi X, Y, Z. Jadi begini, ada satu hadis mauquf ya, yang disandarkan pada para sahabat. Jadi intinya begini, kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jangan mendidik anak sesuai dengan zaman kita. Nah itu yang dimaksud adalah terkait dengan pendekatan pendidikan dan juga media-media yang digunakan dalam pendidikan. Begitu ya. Karena kalau isi dari pendidikan itu tentu jauh berbeda dengan prinsip Islam. Dalam Islam itu apa yang diajarkan pada zaman dulu dengan zaman sekarang harus sama. Ya. Sekarang anaknya sudah generasi X, Y, Z, ya, milenial dan segala macam, alfa, beta apa. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi misalnya pendidikan adab, wah salah. Justru dalam konteks pendidikan tadi, yang 3 tadi yang saya sampaikan, ta'lim, ta'dib, tahzib, ada 3 ya. Jadi ta'dib, pendidikan adab, tahzib, penempaan jiwa, ta'lim, pengajaran ilmu, itu harus sama. Apa yang lu diajarkan dengan yang saya diajarkan sama. Tapi gaya hidup masyarakat kan sudah berubah hari ini. Maka pendekatan begitu. Kemudian media-media yang digunakan bisa berubah. Bisa berubah.
Ya itu ya. Jadi para ulama telah membahas panjang lebar hadis mauquf terkait dengan hal itu. Hadis itu memang bukanlah dalil karena merupakan ungkapan para sahabat, namun isinya penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Ya. Di antaranya para ulama menyampaikan konten ta'dib, tahzib, ta'lim itu nggak boleh berubah. Tetapi pendekatan, ya, media yang digunakan itu bisa berubah sesuai dengan zaman. Contoh misalnya pendekatan dakwah sekarang atau pendekatan pengajaran sekarang adalah dengan pengajaran yang akrab dengan teknologi informasi, itu kan ya, bisa dilakukan. Ya. bisa dilakukan. Itu sebagai satu sarana saja. Tapi tidak boleh menghilangkan esensi. Tetap belajar itu yang paling utama ya bertemu, harus ada talaki, ada liqa, pertemuan, talaki, ada mulazamah. Bapak Ibu, kapan keberkahan ilmu diraih? Saat anak itu khidmat kepada gurunya. Lalu gimana mau khidmat belajarnya online? Itu zaman sekarang online. Gitu. Nggak bisa. Khidmat online itu nggak bisa. Keberkahan itu dicapai pada saat si murid itu khidmat pada gurunya. Makanya gurunya guru kami, Abu Yasai Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyampaikan, aku lebih menyenangi murid yang khidmat daripada murid yang rajin, kata beliau. Kenapa? Karena murid yang rajin belum tentu khidmat, tapi murid yang khidmat itu udah pasti akan ada keberkahan dari gurunya. Saya pernah cerita kalau nggak salah di kajian guru di sekolah ya, waktu itu udah agak lama, di kajian ta'lim ilmu ta'lim, Syekh Hasyim Asy'ari itu punya guru yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau ulama besar kan dua-duanya. Hasyim Asy'ari tidak ada yang tidak kenal, yang mendirikan ormas yang besar di Indonesia. Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang ulama besar yang ketika belajar dari Syekhona Khalil Bangkalan itu jadi setiap pembelajaran dimulai, Syekhona Khalil selalu meminta kepada Hasyim Asy'ari muda itu untuk membersihkan toilet, ya, kamar mandi segala macam. Jadi selalu nyuruh sesuatu gitu. Begitu beres mengerjakan tugasnya, begitu datang, majelis ilmu udah selesai. Jadi Hasyim Asy'ari itu termasuk yang tidak banyak mendapatkan atau tidak sebanyak teman-teman yang lain mendapatkan ilmunya. Tapi dia paling banyak khidmatnya. Tapi ternyata yang jadi ulama itu adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ulama besar. Nah, jadi khidmat tuh keajaiban khidmat tuh begitu. Tentu yang terbaik adalah rajin juga, khidmat juga. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa belajar online itu tidak bisa menggantikan belajar tatap muka langsung. Ada talaki, pertemuan langsung, ada mulazamah, menyertai, ada khidmat, ya, melayani. Itulah ada keberkahan tuh di sana. Ada pendidikan adab di sana. Makanya kata para ulama kan pelajarilah dari mereka adab-adab mereka. Itu nggak mungkin dicapai lewat pelajaran online. Nah, online itu adalah satu pendekatan dari sekian pendekatan untuk memanfaatkan teknologi informasi, ya. Bisa mempercepat pemahaman kan gitu ya, dengan jarak jauh. Tetapi tetap ada perkara-perkara yang memang tidak dapat diraih semuanya oleh apa yang ada pada hari ini. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua terkait dengan virus merah jambu. Bagaimana sebaiknya orang tua menyikapinya? Karena bagaimanapun juga hal tersebut adalah bagian dari fitrah. Tapi sistem hidup kapitalis yang menjadikan potensi ini bikin was-was orang tua, ya, takut salah menyikapi dan mengarahkan. Ya, jadi hal itu fitrahnya anak yang sudah balik ya begitu fitrahnya. Kan tadi anak yang sudah balik, ya, yang kemudian kita sebut sebagai sebagai remaja, sebagai pemuda begitu, maka dia itu memang memiliki keagungan-keagungan yang tidak dimiliki oleh yang lain kan tadi. Yang pertama akrob, ya, asyababu akrobu ilal fitrah. Dia dekat dengan fitrah. Pemuda adalah miniatur sebuah umat, miniatur peradaban bahkan. Pemuda adalah tokoh di hari esok.
yang perempuannya adalah ibu di hari yang akan datang gitu. Kemudian pemuda adalah perisai umat, pemuda adalah fase dia menghimpun potensi, energi, kesadaran. Pemuda adalah tadi apa? Periode pertumbuhan. Nah ini dia. Di periode pertumbuhan termasuk pertumbuhan fisik dan psikisnya. Termasuk munculnya Gorizatun Nau. Kan ada di bagian ke-6 tadi. Pemuda itu adalah periode pertumbuhan, termasuk pertumbuhan fisik, psikisnya, mentalnya, ya, nalurinya juga mulai begitu. Dan itu hal yang lumrah. Tetapi harusnya itu bisa dikendalikan, ya, bisa dikendalikan kalau pendidikan prabaliknya sudah selesai oleh kita dituntaskan. Misalnya anak perempuan itu harus dia dipuaskan, dipenuhi Gorizatun Naunya lewat apa? Lewat kasih sayang dari ayahnya. Dia tidak akan melirik lagi laki-laki lain gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada curahan kasih sayang daripada ayah. Dia tidak akan curhat kepada laki-laki lain temannya. Dia curhatnya ke ayah. Jadi ayah itu harus jadi laki-laki pertama yang dipercaya oleh anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan cerita tentang pribadinya, cerita tentang kegelisahannya, kegalauannya, kegundahannya kepada laki-laki lain temannya. Itu nggak boleh. Jadi emang pendidikan prabalik sampai dengan menjelang balik itu menjadi sangat penting, sangat menentukan. Nah, tapi kalau emang tadi ya terlambat, ada kasus, saya juga sering menjumpai beberapa kasus yang nauzubillah summa nauzubillah ya. Anak perempuan lepas begitu saja dari genggaman orang tuanya. Kemudian ada dalam genggaman teman-temannya. Itu nggak ada pilihan lain kecuali ambil lagi segera, jangan lepaskan lagi, genggam di rumah. Itu udah darurat, itu udah emergency, udah nggak bisa ditolerir. Segera ambil. Saya selalu bilang ambil segera. Ya. Untuk kebaikan, mumpung masih awal. Begitu. Jadi rasa senang, rasa suka nggak apa-apa, itu biarkan tumbuh. Ya, mungkin dia cerita tentang temennya di sekolah. Kalau pendidikan zaman dulu memang saya baca dalam kitab ini ya, dalam kitab Adabul Islam bin Nizamil Usroh yang sekarang saya dengan isi kan mengadakan murojaah kitab itu bahkan kalau di zaman dulu para ulama salaf itu dipisah. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu nggak boleh gitu pendidikan sampai digabung. Kalau beliau sangat ketat. Sebenarnya boleh kan? Secara hukum syara boleh. Kenapa? Karena itu ikhtilat yang termasuk yang dibolehkan. Ikhtilat dalam pendidikan itu dibolehkan. Tapi para ulama dulu milih tidak, dipisahkan semuanya. Makanya misalnya asramanya terpisah begitu. Ya, bukan hanya terpisah ruangan tapi terpisah tempatnya. Ya, ada benteng yang atau ada gedung atau ada tempat yang sama sekali terpisah. Ya, bahkan kalau zaman dulu jalan pun dipisah, pasar pun dipisah. Ya, jadi ada pemisahan-pemisahan yang dilakukan. Itu sebenarnya adalah untuk mengarahkan agar jangan sampai anak perempuan, anak laki-laki itu berinteraksi ya dan di luar kontrol kita dengan interaksi yang akan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, begitu ya. Ini masalah penjagaan, masalah kontrol. Jadi hadirlah. Nah, untuk anak laki-laki, ibunya. Jadi perempuan pertama yang bagi dia adalah perempuan yang mencurahkan kasih sayangnya adalah ibunya. Senang dia dengan ibunya. Gitu. Anak laki-laki itu ibunya. Ya, jangan takut, aku takut dengan ibuku. Nah, ibuku misalnya apa? Jangan sampai begitu. Jadi tempat curhatnya anak laki-laki ya ibunya. Ya. Tempat membangun kekuatan kepemimpinan anak laki-laki ya ayah. Gitu. Jadi masing-masing punya peran. Ada dalam kitab itu ya, dalam kitab pendidikan anak perempuan dan pendidikan anak laki-laki. Itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena beda sama sekali. Ada yang perlu kesabaran lebih menyikapi kedua gender tersebut. Berbeda itu. Baik, sedikit lagi nih. Selanjutnya
bagaimana mengkondisikan pendidikan di rumah ketika antara ayah dan ibu sering tidak sinkron dalam aturan. Misalnya ibu tidak ingin ada gadget untuk main game di rumah, sedangkan ayah tetap memberikan walaupun sudah diatur jam main. Tapi namanya anak dan fasilitas tersedia terus ya di rumah gitu, tetap saja anak mencuri-curi waktu di luar kesepakatan untuk main game dan nonton. Nah, berarti memang ini hal pertama yang harus disinkronkan adalah visi dari kedua orang tua. Itu penting. Kalau orang tua sudah beda cara mendidik, sudah beda aturan, itu akan menjadi persoalan bagi anak. Kata ayah boleh, kata ibu nggak boleh. Kata ibu nggak boleh, kata ayah boleh. Gitu ya. Boleh, nggak boleh, atau nggak boleh, boleh. Itu justru akan jadi persoalan. Harus ada kesepakatan. Boleh atau tidak, harus satu suara. Berarti memang harus ada kesepakatan dulu. Ya, ini nggak bisa. Kalau pendidikan orang tua yang sudah beda visi, beda cara mendidik, itu nggak bisa. Ya, akan ada kerepotan. Yang paling bisa dilakukan adalah paling minimalnya adalah melakukan pengetatan di jadwal. Tapi itu berat. Kalau udah visi beda itu berat. Walaupun ada pengetatan di jadwal. Makanya ayah bundanya harus sama-sama belajar. Begitu. Harus sama-sama belajar. Jangan yang belajar ayah saja, bunda nggak belajar. Atau bunda aja belajar, ayah nggak belajar. Sama-sama belajar, sama-sama memahami. Ya. Kalau beda visi, beda cara, itu udah sulit. Kemudian, ini pertanyaan berikutnya, apabila kita menemukan perilaku pemuda yang menyimpang, apakah harus diluruskan dengan tegas atau perlahan? Mengingat usia balik tidak lagi dimampu. Oh ya, tergantung. Nanti itu ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Ya, ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Rasul sebagai pendidik. Itu ada 40 cara pendidikannya Nabi. Jadi kita tuh nggak usah cari ke barat ya kalau pendidikan itu. Baca aja buku itu, pelajari buku itu, ada 40 model pendidikan Nabi. 40. Itu pun 40 yang dihimpun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tentu yang faktanya lebih banyak lagi. Itu adalah hasil kajiannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada 40 cara pendidikan Nabi. Itu tergantung nanti. Ya tergantung. Intinya ketika ada pelanggaran syariat, itu harus diluruskan. Harus. Nah, bagaimana pendekatannya? Ya, itu ada dalam uslub-uslub penyampaian, uslub-uslub yang harus dilakukan. Ya, tentu harus tegas, ya. Tegas itu pasti ya. Tegas itu kan tidak harus bertolak belakang dengan kelembutan. Lembut, tegas bisa bersatu nggak? Bisa. Yang tidak bisa bersatu adalah antara kelembutan dengan kekerasan. Itu nggak bisa bersatu. Kalau tegas, lembut itu masih bisa bersatu. Begitu seharusnya. Nah, bagaimana tekniknya itu ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Bagus sekali. Nanti bisa dikaji. Berikutnya, ada yang bertanya di sini. Ustadz, lagi-lagi ayah menjadi pondasi utama dan pendidikan anak. Nah, kalau ummu sebagai warobatu bait, di mana letak tanggung jawabnya, dan di lain hal, sebagian dari beberapa parenting kuncinya adalah seorang ibu di mana letak koreksinya, hingga ayah dan bunda tidak saling melempar tanggung jawab dalam pendidikan. Oh ya, ini ya. Ini. Jadi harus paham di sini. Tanggung jawab pendidikan anak itu ada di ayah bunda. Di dua. Jadi nggak boleh ada saling lempar. Masing-masing punya peran. Masing-masing punya peran, dan yang menjadi riasah, yang menjadi qawamah itu suami. Gitu. Nah, berarti kita harus belajar dulu tentang apa yang dimaksud dengan aspek itu ya, tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab tentang pendidikan antara suami dan istri, ayah dan bunda. Harus dipahami itu. Jadi yang punya tanggung jawab, dua-duanya bertanggung jawab, tapi beda perannya nanti. Beda perannya. Dan yang mengendalikan, yang mengarahkan, yang menunjukkan jalan, yang membentangkan visi, itu harus suami. Itu. Keputusannya. Karena gini, para bunda sekalian,
kalau ada apa-apa dengan bundanya, dengan istrinya, dengan anaknya, maka suami bisa terseret ke api neraka. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Paham ya? Tidak berlaku sebaliknya. Sesuatu yang menimpa anaknya, dia menjadi orang yang membanggang kepada Allah. Menimpa istrinya, menjadi pembanggang kepada Allah, maka akan menyeret suaminya ke neraka. Tapi tidak sebaliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti riasah itu kepemimpinan, riayah pengaturan, kemudian apalagi mas'uliyah di dalam mas'uliyatul am di dalam keluarga itu ada pada suami. Ya. Tetapi dalam pendidikan itu ya tanggung jawab semua, tanggung jawab ayah dan ibu. Nanti ada perannya masing-masing. Ya, ada perannya yang berbeda satu sama lain. Nah, begitu. Jadi tidak boleh ada saling melempar tanggung jawab. Ya. Karena dua-duanya memiliki peran. Kalau ibu tidak melakukan peran pendidikan, ya gagal juga pendidikan di rumah. Kenapa? Karena justru yang paling banyak di rumah itu adalah ibu, bukan ayah. Karena lazimnya, fitrahnya, perempuan itu di rumah, sedangkan laki-laki di luar rumah. Dia kerja, dia mencari nafkah, segala macam, kan begitu. Itu fitrahnya memang begitu, dari dulu begitu. Yang banyak ada di jalan-jalan itu laki-laki, yang ada di pasar-pasar laki-laki. Sejak dulu itu begitu. Sejak zaman sahabat tabi'in, yang ada di pasar-pasar, di jalan-jalan, di medan jihad, laki-laki. Di mana perempuannya? Di rumah. Ngapain dia? Ngatur rumah dan ngedidik anak. Bayangkan kalau istri tidak mendidik anak, berantakan pendidikan anak. Begitu. Jadi harus mendidik anak. Tetapi semuanya dalam arahan gitu ya, dari suaminya. Dapat dipahami ya? Itulah yang disebut dengan pemimpin itu begitu. Pemimpin itu begitu. Seperti halnya di sekolah. Di sini siapa kepala sekolahnya? Ustazah Frida kan, kepala sekolahnya. Siapa yang mendidiknya? Ya para guru. Ya, nggak semua dididik oleh Ustazah Frida. Ustazah Frida di sini mengarahkan visi sekolah, mengarahkan akan dibawa kemana tentang standar kompetensi lulusan, kan begitu. Jadi ketika ditanya kenapa ini begini, maka pasti akan ditanya Ustazah Frida. Tapi bukan berarti guru tidak punya peran dalam pendidikan, bukan berarti begitu. Justru ujung tombak pendidikan adalah guru. Ujung tombak pendidikan anak di rumah sewaktu kecil itu ibu. Karena dia yang mendekat, memberikan kehangatan. Anak itu ketika masih di dalam pangkuan, itu sudah dididik oleh ibunya dalam dekapan kehangatannya itu. Anak-anak yang kehilangan dekapan kehangatan itu akan berbeda nanti. Atau anak-anak yang dapat dekapan kehangatan ibu tapi tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya juga akan berbeda. Jadi nggak bisa. Saya punya tetangga ya, punya ini. Anak itu aneh sekali. Ternyata memang nggak ada sosok ayah. Aneh sekali. Ini bukan sesuatu yang ditoleransi dalam dunia psikologi, bukan. Ini aneh pokoknya. Ternyata kehilangan sosok ayah. Kemana ayahnya? Walau lah ya. Pokoknya nggak ada lah itu. Keluarga orang lain. Nggak ada maksud saya. Aneh. Sebaliknya, anak yang kehilangan dekapan kehangatan ibunya, itu akan aneh. Dia kehilangan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Nah gitu. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau ortu tidak satu visi misi ya dalam mendidik anak? Apakah akan mencapai anak berpotensi menjadi pemuda yang baik di masa depan? Bisa, Bu ya, bisa, tapi berat. Jadi harus lebih baik, PR-nya adalah samakan dulu visi misi. Bisa tapi berat. Mungkin bisa dibantu dengan orang ketiga, yakni dengan guru pendamping, guru pembimbing. Ya, itu ya yang dapat mengarahkan anak itu adalah guru di tempat lain di luar rumah. Ya. Baik, barangkali itu dari saya. Satu lagi nih, jika seorang ayah tidak mengambil peran dalam mendidik anak, tidak bertanggung jawab, apakah akan berdampak buruk? Ya jelas.
akan memberikan dampak yang buruk. Saya bisa cerita nanti panjang lebar tentang bagaimana pendidikan Imron pada anaknya. Sampai diabadikan kan dalam surah Ali Imran. Karena suksesnya Imran mendidik anak. Saya juga mungkin nanti bisa cerita lagi bagaimana kesuksesan dari Luqman dalam mendidik anak. Sosok-sosok ayah itu bagaimana. Ya, termasuk yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah habis. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan menjadi sosok pemuda yang betul-betul mengabdi kepada Islam, kaum muslimin, menjadi pemuda yang betul-betul menjadi penyangga penting dalam peradaban Islam di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah kita lalui. Semoga makin menyemangati ayah bunda dalam mendidik dan menghantarkan kami menjadi pemuda-pemuda solih yang mampu memimpin umat. Amin. Untuk menambah barokahnya acara, mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Akhi Noval kelas 9, Fakhri kelas 7, dan Ghaza kelas 8. Tafadhal masykur. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kalbu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa lil asatizina wa lil ustazatina wa lil muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa 'anta taj'alul husna in syi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna fil barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Yuwana dan semua yang hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.